Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini melanjutkan kembali pembelajaran kita mengkaji bahasa Arab dengan membaca buku Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, dengan insya Allah menuntaskan silsilahnya. Saat ini kita berada di seri yang ketiga, pembahasan tentang i'rab. Itu perubahan keadaan akhir suatu kata. Fokus kita kali ini adalah isim. Oke, baik. Oke, nah semuanya sudah diubah ya dengan angka. Ya, sebetulnya nggak apa-apa. Ditulis, diketik nama aslinya, kemudian di depannya ketikkan angka atau nomor urut begitu ya. Baik, teman-teman semua, kita akan bahas tugas kita yang kemarin. Nomor 1, silakan dibaca oleh peserta nomor 1. Nah, Ustaz, yuhibbullah al-muttaqina. Kok yuhibbullaha? Ayo. Yuhibbullahu Nah, yuhibbullahu. Kenapa yuhibbullahu? fa'il, Betul, fa'il. Fa'il untuk yuhib, yuhibbu yuhibbu. Coba di i'rab. al-muttaqina. Allahnya dulu di i'rab. Lafal Allahnya. Kedudukan terlebih dahulu. Kedudukan terlebih dahulu. Fa'ilun marfu'u wa alamatu rafihi ad-dhammatu Nah, begitu. dhahirun ala akhirih. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan dulu aja. Pelan-pelan dulu. Jangan buru-buru. Fa'ilun, gitu. Kita tulis dulu. Fa'ilun. Baru kemudian keadaan Marfu'u. i'rabnya. Keadaan i'rabnya rofa berarti kita katakan marfu. Fa'ilun marfu'un. Baru tanda rofanya apa? Kita ungkapkan dengan wa alamatu. Raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Raf'ihi. Ad-dhammatu dhahirah. Iya, ad-dhammah az-zahirah. Dhammahnya zahirah. Tambahkan fi akhirihi gitu ya. Berarti Allahu fa'ilun, lafal Allah ismul jalalah, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi Fi akhirihi. akhirih. Lanjut, al-muttaqina. Maf'ulun Masih bihi. maf'ulun bihi, betul. Pun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Ya, Niyab al-ya'u. anil niyabatan anil fathati. Ya, niabatan anil fathati. Kemudian sebutkan sebabnya. Li'annahu. Mudhaf ilaih. Li'annahu. Bukan, kan mudhaf ilaih mah kedudukan. Kalau di Ah, sini kan iya. kedudukan. Nah, sebab yang di sini maksudnya adalah bentuk isim tersebut, bentuknya, bukan kedudukannya. Kalau kedudukannya maf'ul bih. Kalau i'rabnya nasab, kita katakan mansub. Kalau bentuknya apa nih bentuk dari muttaqin? Sehingga dia ketika Jam nasab i'rabnya dengan tanda cabang. jam'u jam'u Li'annahu li'annahu jam'u muzakkar salim. li'annahu jam'u mudzakkar Salim. salim ya.
Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Baik, barakallahu fik. Lanjut yang ketiga. Nah, afwan, nomor dua. Nomor dua, peserta nomor dua. Nomor urut dua. Khalaqallahu as-samawati wal arda. As-samawati. Khalaqallahu, sebentar. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Silakan, as-samawati dulu. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Ya. Kemudian wal ardo, al ardo. Al arda ma'tufun li as-samawati mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, boleh ala atau boleh fi akhirih gitu. Baik, nomor 3. Serta yang ketiga. Ada nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ana Nah, Ustaz. iya. Iftahfaka. Iftah. Iftahfaka. Naam. Oke, betul. Iftahfaka. Faka. Fa-nya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsati. Oke, kurang satu. Niabatannya belum. Karena dia di-i'rab dengan tanda cabang, maka kita ungkapkan pula lafal niabatan sebagai ganti. Nah, sebagai ganti dari tanda asalnya. Berarti kayak gini kalau Ustaz, maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi niabatan al-alif. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Sebutkan dulu. Wa alamatun nasbihi al-alifu niabatan anil fathi. Anil fathati. Anil fathati li annahu minal asma'il khamsati. Betul. Baru boleh langsung kita i'rab tambahannya wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Kaf ini berarti kaf aja Ustaz ya? Iya, al-kafu. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala fathi ya Ustaz? Betul, alal fathi. Al-fathi tunggu, mudhaf al-kaf dhamirun muttasil mabniun ala fathi Fi mahalli. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu, betul ya. Lanjut, yang keempat. Nomor 4. Ini ada nggak peserta yang keempat? Iya, Ustaz. Oke, silakan. Nah, nggak ada nomornya soalnya. Silakan. Lah, di semuanya Ustaz di i'rab atau abika saja? Dibaca aja. Dibaca dulu. Dibaca Aina dulu. Aina sayyaratu abika. Abika saja. Abika mudafun ilai majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu asma'ul hamsah. Iya, li'annahu minal, ada minnya. Karena dia termasuk. Minal asma'il hamsah. Ya. Wahwa mudhafun juga bisa kita bilang begitu. Karena dia mudhaf lagi untuk kaf. Nah, kaf di sini i'rabnya sama seperti tadi. Kalau tadi memperhatikan, berarti bisa mengungkapkannya. Silakan diungkapkan. Al-kafu. Al-kafu damiru muttasilun, Ustaz. Iya, betul. Mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Wahwa. Enggak, wahwa. Fi mahalnya mana? Kan dia mabni. Kalau mabni i'rabnya fi mahal. Fi mahal jarrin mudhafun ilaih. Betul, barakallahu fiik. Lanjut, nomor 5. Bentar, saya lihat dulu peserta nomor 5 ada. Peserta nomor 5 hadir, silakan. Apa Ustaz baru masuk? Oke, berarti peserta nomor 6. Oh, izin.
Peserta nomor 7. Enggak ada. Peserta nomor 8. Ada nih. Peserta nomor 8. Silakan baca nomor 5. Ya, Ustaz. Hafidtu surataini. Langsung suratain di Irob. Surataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu musanna. Ya, maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu musanna. Lanjut. Nomor 6, peserta nomor 9. Peserta nomor 9. Nah, kamu berisik. Silakan. Oke, kalau tidak, peserta nomor 10. A'rifu qadi Makkah. Kan dia jadi maf'ul bih tuh. Otomatis nasab menggunakan tanda fathah. Tanda fathah itu atau isim mankus ketika nasab maka tandanya dinampakkan. Qadiya gitu. Afwan Ustaz, berarti fathahnya zohiroh ya Ustaz ya? Betul sekali. Oh, nah Ustaz. Betul sekali. Maka oleh sebab itu ya-nya nggak hilang nih. Padahal kondisi dia tanpa alif lam. Ya-nya tidak menghilang. Padahal dia kondisinya tanpa alif lam. Karena kita tahu pada pembelajaran yang lalu, isim mankus itu ketika nakiroh atau ketika tidak ada alif lamnya, maka apa? Huruf ya-nya hilang. Hilang. Kemudian huruf terakhirnya apa? Ditanwin. Contohnya gini. Telah datang hakim, umum begitu hakimnya. Ya, kita bisa katakan ja'a qadin. Nah, qadin. Ya-nya hilang. Ja'a qadin. Ada yang masih ingat bagaimana cara i'rab qadin ini? Pengiropannya? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kayak gitu Pak Ustaz? Iya, ada di file slide PPT kemarin. Karena enggak ada. Kan baru. Nah, Ustadz Ya, ada. di ini ya. Berarti kalau dia qadin, berarti dia marfu'nya itu domahnya muqaddarah, begitu kah? Domanya muqaddarah, betul sekali. Oh, domah Jadi muqaddarah. gini, qadin perhatikan i'rabnya. Qadin adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Bentar, saya tunjukin ke sini. Saya tuliskan saja. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ya, dhammatun muqaddaratun. Muqaddarahnya gimana? Alal ya'il mahzufah. Alal di atas ya yang dihapus. Alal ya'i al mahzufati. Ini tamar butoh. Nah, di atas ya yang dihapus. Itu i'rabnya.
Baik Ustaz, syukran Ustaz. Karena dia ketika rofa nih, kalau ketika rofa ya domahnya nggak muncul atau tanda rofanya nggak muncul. Sama juga ketika dia nanti jer atau majrur, tanda jernya tidak muncul karena alasan sikol berat. Kemudian kalau seperti ini, kita kembali lagi pada kalimat yang nomor 6. A'rifu, kan dia nasab di sini. Dan dia menjadi mudhof. Yang pertama, fathah tetap nampak di sini. Nah, tapi dia nggak ada alif lam. Kenapa kalau nggak ada alif lam? Nah, kalau dia nggak ada alif lam, berarti kita nggak tanwinkan dia. Kenapa kita tidak tanwinkan dia? Karena dia menjadi mudhof untuk Makkah. Kan syarat mudhof itu harus kosong dari apa? Harus kosong dari alif lam. Itu syarat mudhof. Jadi di sini qadiya. Nah, qadiya makkata. Makkata. Oke, coba kita i'rab. Tadi siapa? Bagian siapa tuh? Qadiya makkata. Qadiya sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Ya, maf'ulun bi. Tentu Mansub. mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi. Dan tanda nasabnya apa? Fathah zohirah. Betul, Al-fathatu fathah az-zohiratu. zahirah. Iya, fathatun begitu. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Zahiratun. Wa huwa mudhaf. Kalau dia juga mudhaf. Langsung makata. Makata mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi Al-fathatu. Iya, al-fathatu niyabatan anil kasrah li'annahu mamnu' minas sorf. Iya. Oh, Begitu isim ya. nazil yang sorif. Nah, Ustaz. Boleh ismul lazilan sharif, boleh mamnu minas saraf. Gitu ya. Lanjut nomor 7 sampai di peserta nomor berapa kita tadi? Ulang lagi coba. Peserta nomor 8 coba. Peserta nomor 8 bisa? Oke, kita skip. Nomor 8. Nih. Soal nomor 8. Siapa yang mau? Oke, peserta nomor 7 silakan. Akhaza sodiki kitabi min hakibati. Sodikinya dulu. Nah, ini isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ayo, silakan. Fa'ilu marfu'un wa ala raf'ihi adumatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i wa huwa mudhaf. Ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Gitu ya. Kemudian kitabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fat atau fathatun muqaddaratun ala ma qabla terus ala ma qabla ya'il mutakallimi ala ma qabla ya'il mutakallimi ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Kemudian hakibati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi
Alama qabla ya'il mutakallimi. Nah, علامة istiqalul mahalli biharakatil munasabah. Lanjut. Nomor 9. Silakan. Oke, pas banget. Nomor 9, peserta nomor 9. Nah, Ustaz. Ishtaraitu hadha bihamsata asyara riyalan. Bihamsata asyara. Langsung saja khamsata asyaranya. B-nya Nah, tinggalin. ya. Mabniun al fathi. Apa? Sebentar. Nah, lihat grup. Nah, Iya. sudah saya berikan itu. Sudah saya berikan di sana. Nah. Nah, ismun kalau ditambah ismul adat nggak apa-apa Ustaz ya? Apa? Ismul adat nggak apa-apa dikasih depannya? Ismul adat. Nah, oke. Ya. Ismul adat mabniun al fathi al-juz'ain fi mahalli jarrin. Ya, ala juz'ain itu berarti di atas dua bagian. Dua bagian mana? Yang pertama khamsah, yang kedua asyarah. Semuanya mabni di atas fathah. Nah, bagian pertama di angka-angka yang murakkabah seperti ini, yang dia itu mu'rab, itu hanya 12 saja. 12 itu duanya yang mu'rab. Nah ya, duanya yang mu'rab. Baik. Ustaz, kalau misalkan asyara bisa dikatakan naat nggak Ustaz? Enggak. 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 Ustaz, jazakallah khair. Belum nemu ada yang bilang naat. Sebelum antum tanya itu saya juga pernah tanya ke beberapa guru dan beliau jawabnya enggak. Ya, gitu ya. Iya, Ustaz. Kenapa bukan naat? Ya, karena tidak terpenuhi syarat-syarat naat di sana. Gitu ya. Jadi dia memang sudah susunan yang termabnikan. Makanya ada kaidah pengirapannya tersendiri. Salah satu di antaranya yang saya berikan di grup tadi yang baru antum bacakan barusan. Barakallahu fiik, kita lanjut yang ke-10, nomor 10, silakan. Nomor 10 berarti peserta nomor 10, coba. Silakan. Ana muhamin. Ya, muhamin di Arab. Khabarun. Terus, khabarun marfu'un. Iya, jangan ragu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-ya'il mahzufati. Iya, raf'ihi. Dhammatun muqaddaratun. Ya. Alal ya'i al mahzufati. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah sedikit lebih paham? Karena materi ini sudah berlangsung sekitar 2 atau 3 pertemuan ya. Nah, sekarang jadi ketika kita sudah memahami konsep ini bagus sekali metode pembelajaran yang diberikan oleh penulis buku ini ya, yaitu Syekh Fani Ambadi Abdurrahim rahimahullah. Jadi kita diajak untuk mengerti terlebih dahulu analisis isim-isim yang berirab rofa. Analisisnya dulu ya. Walaupun kedudukan yang berirab rofa itu dalam kalimat ada banyak. Namun beliau hanya menampilkan satu, yaitu fa'il. Kemudian ketika nasab, kedudukan yang ditampilkan oleh beliau saat membahas analisis i'rabnya maf'ul bih. Nah, yang majrurnya langsung 2. Ketika terletak setelah huruf jar atau ketika dia terletak sebagai mudhafun ilaih. Barulah setelah ini kita akan dikenalkan apa? Kedudukan i'rab.
yang rafa atau kedudukan-kedudukan kata yang berirab rafa. Nah, ini judulnya adalah al-marfu'atu minal asma. Tes suara saya masuk yang ini? Masuk Nah, Ustaz. Baik, al-marfu'atu minal asma. Sekarang kita harus kenal kedudukan-kedudukan kata yang berirab rafa atau lebih tepatnya di sini isim nantinya yang menempati kedudukan-kedudukan ini. Contohnya, yang pertama ada mubtada dan khobar. Ini sudah dibahas ya. Mubtada dan khobar. Kemudian fa'il. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Nah, coba saya minta peserta nomor 1 mengi'rab Allahu akbar. Dia mubtada khobar nih. Silakan. nah, Ustaz. Tinggal Mubtada, sebutkan saja kedudukannya dia sebagai mubtada. mubtada. Ikuti kaidah i'rabnya seperti tadi kita latihan. Atau sebagaimana pengetahuan yang telah kita ketahui dari proses pembelajaran di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik medianya menggunakan buku ini maupun penjelasan yang kita dapatkan dari slide PowerPoint atau dari syarah Darussulullah. Ayo, peserta nomor 1. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. Ya, Allahu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sekarang akbaru. Masih خبر خبر مرفوع. masih peserta nomor 1. نعم، خبر مرفوع هذا. Ya, akbaru. Akbaru. Akbaru di situ sebagai apa? خبر Khobar. Ya, silakan di-i'rab. خبر مرفوع Nah, khobarun tulisannya begitu. Khobarun marfuun. علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. Betul sekali. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, sekarang adalah isim kana. Isim kana itu adalah mubtada. Asalnya dia adalah mubtada asalnya. Namun ketika kemasukan kana dia menjadi isim kah? Dia menjadi isim kana. Nah, asalnya itu kan adalah kalau nggak ada kananya nih. Kalau nggak ada kananya, kalau nggak ada kananya, jadi al-babu maftuhun. Ya, kalau nggak ada kananya, dia kita baca al-babu maf maftuhun. Nah, ketika kita baca al-babu maftuhun, maka jelas al-babu menjadi apa? Mubtada. Dan maftuhun menjadi apa? خبر Khabar. Namun ketika masuk kana rusak hubungan al-babu maftuhun di sini. Rusak. Kenapa? Beralih. Al-babu menjadi isimnya kana dan dia rofa. Kemudian maftuhan atau maftuhun yang tadinya maftuhun rofa dia menjadi khobarnya kana. Nah, khobar kana itu tidaklah rofa melainkan nasab. Tapi karena kita sedang membahas marfu, maka isim kana saja pembahasan kita. Jadi al-babu di sini kita i'rabnya bagaimana? Ismu kana gitu. Ismu kana langsung ikuti. Seperti tadi marfuun dan seterusnya. Peserta nomor 2, coba. الباب مفتوحا الباب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره مفتوحا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. Lah, barakallah fiik. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, khobar inna. Nah, setiap isim yang berkedudukan dia sebagai khobar inna, maka dia rofa. Sama juga. Ini kita baca innallaha ghafurun.
Kalau nggak ada inna, maka kita bacanya apa? Allahu. Allah, lafal Allah menjadi mubtada. Namun ketika masuk inna, rusak amal mubtada'nya. Ya, di mana lafal Allah langsung menjadi apa? Menjadi isim inna, dan pembahasan isim inna nanti di bawah yang dinasabkan. Nah, sedangkan gofurun menjadi khobar inna. Dan inna ini dia punya saudara-saudaranya nih. Atau kita katakan saudari-saudari. Sebagaimana kana pun juga punya saudari-saudari. Nanti kita akan lihat saudarinya apa saja. Walaupun di buku yang kedua kita udah bahas saudarinya Inna. Masih ingat nggak saudarinya Inna? Anna, ya kan? Kemudian apa lagi selain Anna? Kaan, Lakin ka'anna, Kaanna. Kemudian apa lakin yang lakinna, lewat buku kedua? la'alla, Lala. Oke. Kemudian la, laisa kan bukan kana ya Ustaz. Laita. Oh laita. Laita ya. Harfu Lakinna tamanni. ya Nah, ya. tamanna Kalau la'alla harfu taraji. taruji. Kemudian inna ini kita sebut dia harfu taukidin wa nasbin. Aku taugian wanas Inna harfu taukidin wa nasbin. Huruf yang menegaskan dan menasobkan. Menasobkan isim, isim merofakkan inna. khobar. Nah, gofurun, silakan di i'rab gofurun. Serta nomor Go 3. dari gofur aja Ustaz langsung. Nah, boleh kalau antum mau langsung semuanya. Tadi kan inna udah saya kasih tahu tuh. Ayat Ulangi inna kembali. inna harfu tauhidin wa nasbin lam halalahu minal i'rab. Allah ismun inna Allaha ismun inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Ghafurun khobarun inna marfu'un wa Ah, nggak alamatu ditanwin. raf'ihi ad-dhamm. Jangan ditanwin ya. Khobaru Khobar inna saja. Jangan khobaru khobarun inna, tapi khobaru khobaru inna. Nah, Ustaz. Khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kayak Nah, gitu. barakallahu fiik. Betul sekali Mumtaz. Lanjut yang kelima, ya ini fa'il nih. Khalaqanallahu. Nah, kita lihat ada kata yang domah, maka dia menjadi fa'il. Silakan di i'rab peserta nomor 4. Lafal Allahnya saja. Khalaqanallahu. Semuanya, Ustaz? Allah, lafal Allahnya saja. Allahu fa'ilu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratun ala fi akhirih. Iya. Ad-dhammatu az-zahiratu. Boleh ala akhirih atau fi akhirih. Kemudian yang keenam, naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah pengganti fa'il ketika fa'il nggak ada. Dan tentunya kita bisa melihat dari fi'ilnya. Kalau fi'ilnya itu pasif, pasif atau kata kerja pasif, nah kata kerja pasif itu disebut fi'il majhul. Fi'il majhul. Nah di sini ada nih contohnya khuliqa. Khuliqa itu majhul. Karena bentuk maklumnya adalah khalaqa. Khuliqa artinya diciptakan. Nah, apa yang diciptakan? Al-insanu. Nah, al-insanu berharokat domah. Dia menjadi apa? Naibul fa'ilnya khuliqa. Karena asal dari kalimat ini adalah khalaqallahu al-insana. Jadi asal dari kata al-insan, dia kedudukannya menjadi maf'ul bih sebetulnya. Kalau fa'ilnya disebutkan. Tapi ketika fa'ilnya sudah diketahui, kan Allah yang menciptakan manusia. Sudah diketahui, maka untuk meringkas kalimat, boleh dan sah-sah saja. Dihilangkan. Kemudian kita ganti fi'ilnya menjadi majhul, otomatis al-insan yang tadinya maf'ul bih maju dia. Bahkan naik tingkat. Saya katakan naik tingkat. Karena yang namanya maf'ul bih itu hanya pelengkap saja dalam kalimat. Ketika dia menempati kedudukan si fa'il, dia menjadi pokok kalimat. Nah, ketika dia menempati tempatnya fa'il, semua hukum fa'il dia ambil. Makanya di sini domah. Dan kita katakan kedudukannya naibul fa'il, yang artinya pengganti fa'il. Sampai sini bisa difahami? Bisa Ustaz insyaallah. Baik.
Ustadz Hafan, tapi anak mau tanya boleh ya Ustadz? Iya, silakan. Kalau kalau yang kana itu berarti kita kalau mau i'rab dia itu kita sebut dia fi'il madhi Nah, nakis itu nanti begitu kah? saja dulu. Nanti saja Oh, dulu. naam naam naam. Ya, sabar ya. Naam. Nanti. Kalau mengirop kanannya nanti. Oke, sudah tidak ada pertanyaan yang kaitan dengan kedudukan-kedudukan. Afwan Ustaz, yang nomor 6 itu bagaimana i'rabnya itu lah insan Ustaz. Oh, alinsanu. Langsung saja kita sebut. Kedudukannya kan alinsanu sebagai apa tadi? Naibul, Nah, il naibul fa'ili. Kemudian marfu'un terusin. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahiratun Eh, ala akhirih. kalau kasih alif lam berarti nggak ditanwin. Ad-dhammatu az-zahiratu gitu. Iya, ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Oke, betul kayak gitu ya irobnya. Dah? Oke, sekarang kita masuk ke al-mansubatu minal asma. Al-mansubatu minal asma ini adalah isim-isim yang atau kedudukan-kedudukan isim dalam kalimat yang berirob nasab. Di antaranya adalah isim inna yang tadi sudah sedikit kita bahas ya, ismu inna. Nah, di sini ada innallaha ghafurun. Nah, coba tadi kita sampai peserta nomor berapa tuh? Oh, peserta nomor 5 coba sekarang. Peserta nomor 5 di rob. Semuanya ini. Dari innanya sampai ghafurnya. Inna harfu taukidi wa nasbi Nah, ditanwin. Harfu taukidin wa nasbin. harfu taukidin wa nasbi Cukup langsung. Allahu Allah boleh juga kita katakan ismul jalalah. Ismul jalalah. Ismul jalalah Allah. Nah, langsung ismul kedudukannya. jalalah Ismu man la ismu inna ilallah man kedudukannya dulu. Kedudukan ismul wasaf. Ismul jalalah Allah, ismul jalalah Allah, ismu inna. ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Oke, betul. Sekarang kita masuk yang kedua, khobarukana, khobar kana. Nah, khobar kana berarti lazizannya saja. Peserta nomor 6 silakan. Eh, tadi yang izin ya. Peserta nomor 7. Peserta nomor 7 tidak ada, langsung peserta nomor 8. Peserta nomor 8, ad-darsanya saja di sini. Fahim tu ad-darsa. Ayo, di Irak. Oke, tidak menjawab. Peserta nomor 9. 6 ad-darsa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhahiratu fi akhirih. Betul. Nah, yang keempat adalah maf'ul fih. Nah, ini kan baru lagi kita, mungkin di antara teman-teman ada yang baru mendengar. Maf'ul fih itu nama lain dari zorof. Zorof itu keterangan. Kan kita tahu, kenal, zorof ada dua. Ada zorof zaman, ada zorof makan. Bagaimana dalam bahasa Indonesia keterangan itu ada dua. Ada keterangan tempat sama keterangan waktu. Zorof zaman itu adalah keterangan waktu. Kalau zorof makan adalah keterangan tempat. Pas banget di sini penulis memberikan dua contoh kalimat di dalamnya terdapat zorof atau maf'ul fi yang merujuk kepada tempat dan waktu. Safaro abi lailan. Nah, lailan itu adalah zorof apa ini? Zaman apa Dzaraf bukan? zaman Ya, zaman. Nah, kedudukannya di sini dia sebagai maf'ul fi, maka kita i'rab dia maf'ulun fihi. mansubun Oke, peserta nomor 10. Silakan di i'rab.
مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الفتحة ظاهرة على آخره. Terus, temukan mana lagi maf'ul fi di kalimat jalasal mudarrisu indal mudiri. Indah. Ya, betul, indah, indah. Nah, indah ini zorof apa nih? Makan. Nah, zorof makan ya. Zorof makan. Zorof makan. Silakan di Rob, masih peserta nomor 10. Indah maf'ul fihi mansubun وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Barakallahu fiik, betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima. Nah, jadi kedudukan isim yang berirob nasab tuh ada banyak ya. Yang kelima ada maf'ul li ajli. Oke, maf'ul li ajli itu apa? Maf'ul li ajli itu adalah isim yang menjelaskan sebab. Yang menjelaskan apa sebab. Contohnya di sini, ma kharajtu minal baiti khaufan minal apa nih? Harri apa hurri? Hari. Harri. Ma kharajtu artinya apa? Ma-nya nafiyah. Kan kita udah belajar ma yang masuk ke fi'il madhi. Apa artinya ma kharajtu? Saya tidak. Saya tidak keluar. Nah, minal baiti dari rumah. Khaufan. Khaufan itu sebab dia nggak keluar. Berarti terjemahnya bagaimana itu? Karena 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 takut khauf. Karena panas. takut minal harri. Panas. Iya, panas ya, harun. Maka khaufan kita irobnya bagaimana? Kedudukannya dulu. Maf'ulun bihi. Kok maf'ulun bihi. Ini yang nomor 5 tuh. Saya kuningin. Maf'ulul ajli Maf'un li ajli. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratu fi akhiri. Iya. Maf'ulun li ajli atau al maf'ulu li ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian yang keenam adalah al maf'ulu ma'ah. Maf'ul dia terletak setelah wawu ma'iyah. Terletak setelah apa? Terletak setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu artinya bersama. Nah, contoh di sini safartu wa bilalan. Safartu wa bilalan. Saya pergi bersamaan dengan Bilal. Maka Bilal kita irobnya bagaimana? Silahkan. Serta nomor 12 ada nggak? Nggak ada. Lanjut lagi. Belum ada Ustaz. Oh, belum ada, belum nambah lagi ya. Peserta kita, peserta ini. Baik. Peserta nomor 1. Nah, Ustaz. Tadi Bilalan. Ya, Bilalan berarti. Bilalan. Nah, itu kedudukannya tuh. Maf'ulun ma'ahu atau al-maf'ulu ma'ahu mansubun. Ayo, tuliskan. Al-maf'ul ma'hu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala fi akhirih. Oke, boleh ala akhirih, boleh fi akhirih. Barakallahu fiik. Lanjut al-maf'ulul mutlaqu. Nah, maf'ul mutlak ini dia banyak fungsinya sebetulnya. Untuk menegaskan, itu yang ma'ruf ya, untuk menegaskan atau menguatkan. Di mana dia diambil dari apa? Lafal masdar fiil sebelumnya. Contoh di sini. Yaqra'u Hamidun qiraatan jayyidatan. Nah, ini sedang menegaskan bahwasanya Hamid betul-betul membaca. Kalau kita ingin terjemahkan kalimat ini, yaqra'u Hamidun qiraatan jayyidatan. Hamid sedang membaca dengan bacaan yang baik. Jadi qiraatan ini jangan kita hukumi sebagai maf'ul bih-nya yaqra Hamid gitu. Tidak. Tapi dia apa? Menjadi maf'ul mutlak. Karena qiraah itu qiraatan di sini
bentuk masdar dari yaqra'u. Nah, kita i'rab qiraatan. Silakan. Apa i'rabnya qiraatan? Silakan. Coba. Serta nomor 2. قراءة المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. Barakallah, barakallah fiik. Nah, betul, mumtaz. Lanjut yang ke-8 adalah hal. Hal ini isim yang menjelaskan apa? Keadaan, hayat, keadaan. Maka lihat, jadi yusolli qa'idan. Coba terjemahkan nih kalimatnya. Jadi yusolli qa'idan. Nenek, Apa nenek? kakekku Kakekku, sholat berdiri. yes, yusolli apa artinya yusolli? Duduk. Yusolli duduk. No, sholat. Nah, sholat. Nah, coba terjemahkan. Qaidannya bagaimana cara Kakekku menerjemahkannya? sholat, Dalam keadaan, kakekku sholat dalam keadaan duduk. ya. Jadi yusolli qa'idan. Kakekku sholat dalam keadaan duduk. Oke, contoh Duduk. nomor 3. Berarti yang di Arab di sini halnya itu qa'idan ya Ustadz ya. Betul, Qa'idan betul sekali. halun halun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu Al-fathatu az-zahiratu. ala akhirih. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya yang ke-9. Nah, ketika dia menjadi tamyiz. Tamyiz itu untuk apa? Membedakan. Nah, ini gampang nih, teman-teman. Tamyiz itu pertama dia terletak setelah adat. Silakan dicatat juga boleh. Yang kedua, dia juga terkadang terletak setelah isim tafdil. Nah, kalau yang ini kasusnya terletak setelah isim tafdil, walaupun ditengahi oleh jar majrur mingka. Nah, dia biasanya untuk membandingkan. Kemudian didatangkan tamyiz agar jelas perbandingannya bagaimana gitu. Agar tidak multitafsir. Kalau nggak ada sinan di sini, cuma dikatakan anak akbaru minka, itu multitafsir. Tapi ketika didatangkan tamyiz sudah semakin jelas. Nah, sinan ini menjadi tamyiz. Apa sih artinya anak akbaru minka sinan? Saya lebih Betul, saya lebih besar darimu. tua Dari umur. Iya, Umur usianya. Nah, jadi kalau kita ingin menerjemahkan tamyiz dalam model kalimat seperti ini, kita tambahkan imbuhannya. Kita tambahkan imbuhannya. Jadi apa? Usianya. Saya lebih besar darimu usianya. Contoh, kalau orang tawadu kepada orang yang berilmu, padahal nih ada 2 orang berilmu nih. Nah, salah satunya tawadu dengan mengatakan saya lebih kecil darimu ilmunya. Ayo, gimana bahasa Arabnya? Saya lebih kecil. Kecil itu qalilun jadi aqlilun Ustaz. Kita Ana udah belajar tuh. Itu kita udah belajar tuh di buku yang kedua. Itu bukan kecil, itu as sedikit. Kalau kecil as itu sogirun. Tinggal kita ubah ke isim asgharu sogirun jadi ana apa? asgharu Anak asgoru. minka Anak ilman. asgoru minka. ilman Kok ilmu ilman kan jadi ilman tadi. Ilman. ilman Anak asgoru minka. Ilman. Boleh juga antum mau atofin. Ilman, malan, lebih lebih kecil ilmunya, duitnya, hartanya, gitu. Boleh juga jisman, tubuhnya, gitu. Dan lain sebagainya. Paham ya? Itu tamyiz. Nah, tadi menggunakan kolil. Kolil itu isim tafdilnya apa? Aqallu. Aqallu. Masih ingat? Yang dibahas tuh ya di buku yang kedua. Ya, dikit-dikit mau habis lah itu. Nanti dimurojaah lagi, dibuka lagi. Teman-teman kalau paham betul isi dari kitab Durusulullah, baik seri 1, 2, 3, 4, insya Allah paham ketika mengkaji jurumiyah ya tinggal sat-set aja gitu. Insya Allah habis ini kita akan
masuk ke syarah Jurumiyah yang paling ringkas setelah khatam kitab ini. Oke, lanjut. Tamyiz, berarti Sinan bagaimana i'rabnya? Peserta nomor 4 silahkan. Peserta nomor 4 ada ya? Silakan peserta nomor 4. Tafadhol. Tafadholi. Ayo. Apa? Tak tahu. Nah, itu kan ada kedudukannya. Yang saya stabilokan itu yang di Tam ke-8. tamyiz itu Ustaz. Nah, iya, ini yang 9 afwan, yang 9. Tamyiz. Sinan. Ya, tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi Tamyizun adammatun mansubun gitu. Tamyizun mansubun. tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratun ala akhirih. Ya, fathatun zahiratun ala atau fi akhirih. Baik, berikutnya ada mustasna. Mustasna ini adalah isim yang dikecualikan. Walaupun ini ada banyak modelnya. Ya, insyaallah kita akan bahas nanti di seri-seri berikutnya. Atau bahkan pembahasan lebih lanjut setelah masuk ke kitab yang tadi kita rencanakan setelah kitab ini. Nah, mana lafal yang nasab? Coba hadoro atulabu kulluhum illa hamidan. Mana lafal yang nasab? Hamidan. Hamidan. Nah, silakan di i'rab peserta nomor 5. Peserta nomor 5. Hamidan musanna Mustasna, mansubun jangan musanna, beda. Mustasna itu artinya yang dikecualikan. mustasna. Mustasna mansubun. Hamidan mustasna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Boleh fi akhirih, boleh ala akhirih. Baik, barakallahu fiik. Lanjut al-munada. Munada itu adalah isim yang terletak setelah ya nida. Yang artinya yang dipanggil munada itu. Nah, lihat. Ya Abdullahi. Ini juga udah kita bahas ya. Di seri sebelumnya. Ya Abdullah. Ya Abdullahi. Abda di sini kita silakan di i'rab. Peserta nomor 6. Peserta nomor 6 ada yang bisa ya. Oh, Afwan. Lupa terus. Peserta nomor 7. Peserta nomor 7 ada hadir? Silakan peserta nomor 7. Oke, peserta nomor 8. Ini kalau kiranya mau mendengar, mungkin bisa dikasih keterangan gitu ya. Biar saya nggak capek panggilin terus. Oke, siapa nih yang mau? Peserta nomor 9. Ana coba. Oke, silakan. Silakan. Oke, peserta nomor Siapa 9. nih? Siapa dulu? Peserta Halo. nomor 9 dulu, nah. Abda al-munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Oke, baik. Barakallahu fiik. Betul. Kita lanjut. Al-majrurat. Nah, ini ya. Mudhaf ilaih dan isim yang terletak setelah huruf jar atau al-masbuku. Al-masbuku artinya yang didahului dengan huruf jar. Al-Qur'anu kitabullahi. Ah, lafal Allahi. Silakan peserta nomor 3 peserta nomor 2 dulu. Peserta nomor 2 silakan di i'rab. Lafal Allahi. Allahu. Kok Allahu? Allahi. Ya, Allahi, cepat. Mudhafun Majrurun. ilaihi Nah, majrurun mudhafun ilaihi majrurun. wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ada ada di akhirih. Baik. Nah, sekarang yang setelah huruf jar nih. At-tulabu fil fasli. Suara saya masih lancar masuk? Lancar, bagus. Masuk Ustaz. Baik, fil fasli. Peserta nomor 3. Fil fasli fi harfu jarrin mabniun ala sukun lama hawalahu min al-i'rab al-fasli ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrat wa alamatu jarrihi tunggu Ustaz. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi bi fi gimana? Kok Ana lupa ya Ustaz. Wa Fil alamatu fasli jarrihi. al-fasli ismun majrurun
ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirnya, begitu Ustaz? Betul sekali, mumtaz. Nah, ya. Bi Berikutnya kita masuk ke pembahasan at-tawabi'. Tawabi ini adalah isim-isim yang mengikuti apa? I'rab isim sebelumnya. Atau kita juga bisa katakan secara umum tawabi adalah kata-kata yang dia mengikuti i'rab kata sebelumnya. Maka di sini kita lihat at-tabi'u huwal ismul musyariku. Tabi' itu adalah isim yang musyarik berserikat lima qablahu pada apa-apa sebelumnya, maksudnya pada kata yang sebelumnya atau pada isim yang sebelumnya. Fi i'rabihi pada i'rabnya mutlaqan secara mutlak. Wa huwa ala arba'ati anwa'in dan dia terbagi menjadi empat. Nah, tawabi itu ada empat. Kalau ditanya tawabi ada berapa? Tawabi ada empat. Ini kita kasih warna merah. Yang pertama adalah na'at. Na'at itu artinya adalah kata sifat. Di buku Durusul Lughah jilid pertama sudah dibahas. Na'at ya. Kemudian ada taukid. Taukid ini lafal-lafal untuk menguatkan isim sebelumnya. Kemudian atof. Atof ini isim yang terletak setelah huruf atof. Kemudian badal yang mengganti. Kita lihat contoh na'at. Kita lihat contoh na'at di sini. Baik yang marfu, mansub, majrur. Yang marfu dulu. Ahadoro at-talibu al-jadidu. Mana naatnya? al-jadidu. Al-jadidu, silakan. Peserta nomor 1 di Rob al-jadidu. Ma, Na'tun marfu'un gitu. anak tuh Nah tuh ya. Atau marfu'un dinakirahkan wa saja, alamat nakirahkan saja. raf'ihi Na'tun marfu'un. na'tun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Betul, yang mansub. Yatlubu al-mudiru Jadi dah at-taliba na'tun mansub al-jadida. Mana naatnya? Al-jadi al-jadida. Al-jadida al-jadidah. silakan di i'rab. Peserta nomor 6. Afwan. Nah, peserta nomor 7. Ada peserta nomor 7? Peserta nomor 8? Tidak ada. Peserta nomor 9. Nah, Ustaz. Al-jadidah na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-fathatu al-dhahiratu fi akhirih. Baik, barakallahu fiik. Yang majrur sekarang. Peserta nomor 10. Na'tun majrurun wa Langsung alamatu alamatu jarrihi jarrihi. al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Barakallahu fiik. Nah, ini taukid. Yang menjadi taukid itu adalah kulluhum. Nah, ini mengikuti tulab. Karena jamak pakainya kulluhum. Kemudian kalau mufrad pakainya nafsuh. Dan lafal-lafal taukid ini dia seperti kullu, nafsun, dan masih ada lagi selain kedua ini. Namun yang harus kita ketahui dan pahami, lafal taukid itu dia harus ya disandarkan kepada domir yang kembali kepada isim yang dikuatkannya. Kulluhum. Humnya ini domir sebagai maf'ul bihnya kullu. Nah, humnya ini harus kembali kepada apa? Isim yang dikuatkan oleh kullu. Maka kembalinya kemana hum ini? Tolib ya Ustaz. Tulab. Tulab ya, Hmm, tulab. ya. Kembalinya kepada tulab. Kemudian nafsuhu ada domir hu di sini. Kembalinya kemana dia? Semuanya boleh menjawab? Mudir. Kepada mudir. Karena isim mudir ini yang dikuatkan oleh nafsu. Artinya apa sih qala li hadzal mudir nafsuhu? Betul-betul kepala sekolah telah mengatakan kepadaku, kepala sekolah ini ya. Kemudian yang mansub juga sama, kullahum. Kemudian nafsa. Nah, ini salah nih, fa-nya harusnya sukun. Nafsahu. Kemudian majrur. Salamtu ala tullabi kullihim. Kita bisa artikan apa kalau seperti ini? Aku memberi salam kepada seluruh murid. Nah, seluruh. Kemudian apa? Salamtu alal mudiri nafsihi.
Kita lanjut lagi, yaitu habis taukid apa? Atof. Nah, ini dia dipisah atau ditengahi oleh huruf atof. Nah, huruf atof ini banyak ya, selain huruf wawu di sini. Contoh, kharaja Hamidun wa sodikuhu. Nah, sodiku, kenapa dia di domah ngikut ke Hamid? Kemudian, tolabal mudiru Hamidan wa sodikohu. Sodiko. Nah, dia maktuf kepada Hamid. Nah, untuk ini kita irobnya bukan atof, tapi kita irobnya apa? Maktuf, begitu. Maktuf, ya kan? Kemudian yang majrur aina kutubu Hamidin wa sodikihi. Sodiki dia maktuf kemana? Maktuf ke maktuf ke Hamid. Kemudian badal. Badal ini pengganti. Anajaha akhuka Hashi. Ayo. Hashi apa harokatnya Hashi di sini? Hashimun. Hashimun ya, Hashimun gitu. Badalnya badalnya aku. Jadi yang dimaksud saudaramu di sini adalah Hashim, nama dari saudaramu. Ana jahahaza tolibu. Nah, tolibu di sini dia menjadi badalnya haza. Haza isim isyarah yang berkedudukan sebagai apa? Fa'ilnya najaha. Karena dia di mahal rofa, kemudian ada badal, badalnya pun juga di rofa dan tanda rofanya mengikuti bentuknya. Karena tolib kan, dia kan mu'rab. Ya berarti tanda rofanya apa? Harokat. Kenapa mesti harokat domah? Karena kan bentuknya apa? Mufrad. Mansub, a'rifu akhaka Hashiman. Kemudian a'rifu hadza taliba yang majrur aina gurfatu akhika Hashimin. Dia di kasrah ngikutin akhi yang majrur. Aina gurfatu hazat talibi. Talibi dia badal ke hadza. Hadza di sini kan dia fi mahalli jarin mudhaf ilaihnya mudhaf ilaihnya gurfah. Selesai pembahasan i'rab isim. Kita lihat di sini al marfu'atu minal asma. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang dinasab seperti tadi. Kemudian majrurat. Ini tawabi'. Udah. Saya kira tadi ada kaidah pengirabannya. Baik, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas af'al ya. Nah, kita masuk ke pembahasan fi'il nih. Fi'il pun juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita jeda pembahasan fi'il ini di hari Rabu. Besok tetap ada pertemuan. Kita akan masuk membaca kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita akan bergantian dengan membaca atau melanjutkan membaca Ta'limul Ta'lim Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Dan teman-teman yang mau membaca dipersilahkan. Karena memang kami persiapkan daras besok itu membaca kitab itu ya untuk teman-teman juga latihan membaca. Dan insya Allah kitab yang kami pilihkan udah ada harokatnya. Sekalipun ada huruf yang tanpa harokat, ditanyakan saja nanti kami bantu. Untuk menerjemahkan, nah saya akan fasilitasi dan penjelasannya juga. Oke, kita tutup pertemuan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Wa iyyakum jami'an.